Pasal berlapis diterapkan untuk menjerat tersangka Taufik Hidayat atas aksi kekejamannya menyekap dan menyiksa YTR yang dinilai melampaui batas kemanusiaan. Meski demikian, pasal terkait dengan kekerasan seksual belum disangkakan, serta misteri sejumlah barang bukti hingga kini yang belum terjawab. Keluarga menegaskan tidak ada kata maaf bagi pelaku. Saya menyesal, saya minta maaf. Sedangkan adik saya udah hancur kayak gini, dia bilang minta maaf. Gak ada kata maaf bagi saya. Sudah dapat juga informasinya bahwa ini sangat sadis. Aksi keji yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap YTR benar-benar memantik amarah publik. Taufik dijerat dengan pasal berlapis, meski demikian pasal terkait kekerasan seksual belum juga disangkakan. Kami kepolisian Jawa Barat memahami peristiwa yang terjadi. Ini peristiwa cukup sadis yang dilakukan oleh tersangka. Saya melihat tayangan atau foto yang bersangkutan sebelum peristiwa dan saya melihat saat ini kondisi korban cukup memprihatinkan. Kita akan melakukan hukuman seberat-beratnya, memaksimalkan. Oleh sebab itu kami kemarin melakukan gelar perkara, kami mencoba mengumpulkan semua. Ada beberapa 4 pasal dan kami lapis lagi dengan pasal residivis untuk lebih memperberat lagi dan kami pasangkan dengan kumulatif. Jadi nanti dikumpulkan semua itu hukuman pasal 1 dan pasal yang berikutnya sehingga mendapat dikumpulkan. Dukung kami, kawal terus supaya ini dapat dituntut dan diputus dengan hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Sadis memang kata yang tepat untuk mengungkapkan perilaku Taufik terhadap YTR hingga membuat keluarga YTR tidak akan pernah memberikan maaf meskipun tersangka mengaku menyesal dan meminta maaf. Saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia diserahkan kepada keluarga biar saya yang menghakimi dia yang dia telah perbuat pada saya. Gitu. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Gitu. Saya nggak masalah dari pihak Polda menghukum 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1 atau 2 tahun juga. Selama adik saya disekap sama dia. Kalau saya dari pihak keluarga nggak ada kata maaf. Dia enteng ngomong kata maaf. Sedangkan adik saya udah hancur kayak gini, dia bilang minta maaf. Nggak ada kata maaf bagi saya. Sejumlah barang bukti yang menjadi saksi bisu aksi keji Taufik terhadap YTR telah diamankan. Namun, hingga kini beberapa barang bukti masih menyimpan misteri yang belum terungkap. Semua benda-benda yang ada di TKP, di 4 TKP tersebut kita analisa. Betul ada infus di sana dan kita sudah dalami. Pernah ada upaya untuk menyembuhkan atau mengobati korban. Itu dilakukan oleh tersangka. Ini tentunya kita akan tindak lanjuti ke depan. Apakah ada orang yang membantu, apakah dia sendiri, dan kita akan konfirmasikan juga ke pihak korban. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengutuk keras perbuatan sadis tersangka Taufik Hidayat yang tega menyekap dan menyiksa YTR. Deddy mendesak pelaku dihukum setimpal dan maksimal sesuai hukum yang berlaku akibat tindakannya yang melewati batas kemanusiaan. Peristiwa yang sangat kejam ini ada peristiwa yang melukai kemanusiaan, melukai hati siapapun yang menjadi ayah atau menjadi kakak. Sehingga tidak ada toleransi bagi pelaku. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya permintaan maaf itu bukan hal yang bermanfaat saat ini. Karena permintaan maaf itu dilakukan setelah ditangkap. Dan tidak ada upaya sedikit pun bagi pelaku untuk bersikap sebagai manusia. Tim Liputan Metro TV.
Penyekapan dan penganiayaan sadis yang dilakukan residivis Taufik Hidayat terhadap korbannya telah menyulut kemarahan publik pemirsa. Meski sudah diamankan, muncul pertanyaan besar seberapa berat hukuman yang setimpal untuk memberikan efek jera, dan juga mungkinkah hukum kita mengakumulasi sanksi bagi residivis berperilaku keji ini. Kita akan langsung membedahnya bersama dengan pakar hukum pidana, ada Kang Asep Iriawan. Kang Asep. Ya, selamat sore. Ya, bagi kami yang masih awam terkait dengan hukum ini, terkait dengan pasal berlapis yang diterapkan kepada Taufik ini, mungkinkah diterapkan akumulasi hukum bertumpuk dari setiap pasal yang disangkakan kepada Taufik ini, atau nanti akan diambil plafon hukum yang paling tinggi di antara semua pasal yang dijeratkan? Ya, jadi perbuatannya ada tindak pidana, ada beberapa tindak pidana. Kalau selama ini kita ikutin dari media massa ya, dari Polri, itu baru disangkakan penyanderaan, ya, pasal penyanderaan dan penganiayaan, dan barusan juga dia residivis, pernah dihukum 1 tahun. Nah, masing-masing itu ada ancaman hukumannya. Dalam hukum pidana kita, baik KUHP lama maupun KUHP baru masih sama prinsipnya. Jadi hukuman penjara itu tidak boleh lebih dari 20 tahun. Kalau lihat penyanderaan yang 12 tahun, penganiayaan 5 tahun. Nah, saya berharap ya ada tindak pidana lain. Tadi saya misalkan kekerasan seksual, TPKS. Nah, kalau nanti dia didakwa, jaksa mendakwa dengan pasal berlapis itu bisa ya tadi tidak minimal 3 tindak pidana. Jadi dakwaan itu ada dakwaan tunggal, hanya 1 pasal, atau alternatif misalkan perkosaan atau cabul. Nah, dalam kasus ini dia kumulasi ya. Jadi kumulasi itu adalah beberapa tindak pidana diancam dengan ancaman yang masing-masing, tapi aturannya begini. Hanya 1 yang terberat plus 1/3. Jadi misal contoh, nah sekarang jelas itu ada penyanderaan 12 tahun ya. Nah, tidak bisa ditambah penganiayaan 5 tahun jadi 17. Yang bisa itu 12 plus 1/3. Jadi baru 15 tahun ya. Tapi kalau ada tindak pidana lain dikenakan juga, yang jelas tidak boleh lebih dari 20 tahun karena hukum penjara kita menganut bahkan pasal sebelumnya 15 tahun. Nah, sekarang hanya maksimalnya 20 tahun ya, karena ini ada pemberatannya, yaitu dia sang residivis yang mengulangi ya. Jadi artinya nanti jaksa mendakwa dengan pasal yang ancaman terberat, di sini baru kelihatan yang 12 tahun, syukur-syukur nanti TPKS ya, nanti plus 1/3. Jadi pasti di bawah 20 tahun ya. Jadi kita tidak bisa mengharapkan mati apalagi seumur hidup ya kepada yang bersangkutan. Jadi nanti jaksa harus hati-hati menggunakan dakwaan kalau nanti dilimpahkan kepada kejaksaan. Jaksa atau hati-hati ya dengan dakwaan subsidiaritasnya atau dakwaan kumulatif. Jangan sampai salah menggunakan pasal. Apakah ini tidak justru membatasi rasa keadilan bagi masyarakat luas, Kang Asep? Ya, aturannya gini, jadi di hukum pidana itu orang tidak boleh dihukum kalau nggak ada ketentuannya. Dikenal dengan ajas nullum delictum nolla puna siena. Artinya orang tidak boleh dihukum kalau nggak ada pidananya. Nah, di KUHP lama maupun KUHP baru ada ketentuan tadi. Jadi kalau orang melakukan perbuatan pidana, tapi semua ancamannya penjara, nah dikunci ya, di 23, 58, 69 itu mengunci bahwa yang bersangkutan kalau penjara maksimalnya 20 tahun. Pasti publik kan menginginkannya mati atau seumur hidup kan. Tapi karena politik hukum kita menganut hukuman penjara itu hanya terbatas 20 tahun ya kita nggak bisa apa-apa gitu, kecuali ada ancaman mati gitu kan. Tapi kan hukuman mati tidak ada terhadap penganiayaan, penyanderaan. Yang terlalu kelihatan itu dari kasus ini ya, yang berat itu penyanderaannya. Jadi dikuasai secara melawan hukum dengan kekerasan selama tadi ada yang katakan 3 tahun, 1,5 tahun. Nah, hanya itu juga 12 tahun. Kalau ditempelin pasal-pasal lain ya, nah hanya tambah 1/3. Jadi kalau publik nanti memarahi ya marahin aja yang buat undang-undang. Kenapa penganiayaan, penyanderaan tuh dikasih hukumannya ringan gitu. Padahal tadi saya kata Mbak, ini keadilan sebenarnya kasih hukumnya harus berat-berat gitu. Kang Asep, dalam sistem hukum kita ini sejauh mana konsep perbarengan tindak pidana ini bisa digunakan untuk memberat hukuman agar tidak sekedar dalam tanda petik sekedar seumur jagung semacam itu? Ya, ini perbarengan atau konkursus ya. Jadi artinya ada satu dia melakukan ya tindak pidana, tapi tadi nyandera ya, nganiaya. Nah, harusnya ada kekerasan seksual ya. Nah, dilakukan oleh sang residivis. Nah, itulah perbarengannya. Nah, perbarengan tadi aturan hukumnya hanya terhadap masing-masing tadi cari yang terberat plus 1/3 ya. Jadi kalau tadi baru ketahuan 12 tahun plus 1/3 cuma 15 tahun. Jadi nanti masyarakat jangan kuciwa, karena itulah aturan KUHP kita ya, yang kalau nanti digunakan pasal itu. Nah, saya berharap nanti menemukan pasal-pasal lain, misalkan ya, saya nggak tahu, nanti kan yang tahu polisi ya.
Nah, pasal perkosaan itu lebih berat kan. Nah, apakah itu terjadi perkosaan ya karena itu ancaman kekerasan muncul juga, atau tadi kekerasan seksual tadi kan. Itu kan ancamannya ada yang berat-berat itu kan. Nah, ketika yang berat misalkan 15 tahun plus sepertiga bisa 20 tahun. Kalau nanti diketemukan fakta-fakta bahwa yang bersangkutan tidak hanya nyandera, tidak hanya nganiaya, ya, tidak hanya bahwa dia seorang residivis, tapi saya berharap nanti ada misalkan tadi ada TPKS-nya, ada perkosaannya, misalkan. Nah, kalau itu saya kira bisa sampai 20 tahun. Tinggal tergantung tadi jaksa berani nuntut, hakim berani mutus. Kalau tidak berani memutus ya saya kira ya nanti publik akan mesumpah serapah penegak hukum bahwa dia tidak berani. Ini kan kejadian yang memang sangat di kampung saya yang sangat mengerikan sekali dilakukan oleh orang yang ya orang termasuk yang ya punya kegiatan ya asalnya kan seorang debt collector tapi dilakukan terus menerus, dan ini kan tidak sekali dua kali, ternyata kita bisa temukan juga di beberapa tempat seperti ini, dan ini jangan sampai terulang. Tapi kalau hukumannya ringan artinya ya di bawah 12, 15 nanti akan diulang lagi, apalagi nanti LP dikurangi lagi gitu kan, ya nggak selesai gitu kan. Bahwa kekerasan seksual ini kan datanya banyak sekali, tidak 1-2 gitu kan, ini yang baru terungkap. Jadi dia nyandera, kekerasan seksual itu kan dari dulu juga kan sudah beberapa kejadian, cuma sayang hukumannya selalu ringan. Nah, ini kebetulan menarik perhatian publik, ya pemerintah setempatnya juga menarik publik, kemudian juga Kapoldanya turun tangan dan media juga memberitakan sangatnya. Tambah hati-hati tadi perbarengan konkursus ya baik realisme atau idealisme itu harus jelas, tegas, tuntas. Artinya menggunakan pasal-pasal yang maksimal ya. Beberapa tindak pidana saya kira mungkin lah itu terjadi beberapa tindak pidana di luar yang sekarang penyanderaan dan penganiayaan kan. Coba dilihat kesusilaannya ya, baik perkosaan maupun perbuatan lain. Saya yakin mungkin akan ketemu lah saya kira. Ini tidak mungkin hanya di 2 tindak pidana itu ya, penyanderaan maupun penganiayaan. Baik, Kang Asep. Jadi kita nanti akan kawal bersama bagaimana jaksa dalam hal ini mungkin dalam menyusun dakwaan kumulatifnya agar hakim nanti memiliki ruang lebih luas untuk menjatuhkan vonis yang seberat-beratnya di situ. Betul. Jadi saya kira berharap nanti jaksa hati-hati mendakwanya yang bersangkutan dan fakta-fakta persidangan. Saya berharap perbarengan tadi ya tindak pidana tidak hanya 1, 2, 3 menggunakan minimal tadi. Kalau ada kesusilaannya itu ada ancaman berat sehingga tambah sepertiga bisa sampai 20 tahun. Kalau sementara 2 pasal ini cuman ya 15 tahun lah, itu juga belum tentu itu maksimal. Saya berharap lebih dari itu gitu kan. Ya, Kang Asep seringkali masyarakat luas ini merasa vonis hakim nanti terlalu ringan dibandingkan penderitaan korban. Apakah hukum pidana kita ini memang masih terlalu berorientasi pada pelaku daripada pemulihan korban? Ya, tadi saya bilang kan harusnya membuat undang-undang yang baru, membuat undang-undang tahun 2003 kemudian diperbaharui penyesuaian 2026. Selalu saya katakan mereka itu kan kenapa tidak kasih hukuman yang dulu di KUHP itu kan juga berat ya. Nah, harusnya berat. Kan soal nanti berat ringan kan hakim dikasih interval. Tapi kalau hakim dikasih waktu cuma ancamannya maksimal 12 tahun, hakim tidak boleh lebih ya. Karena lebih itu karena kebetulan residivis ya, dan ada pasal lain sehingga tambah sepertiga. Selama ini kalau menggunakan 2 pasal itu kan cuma 15 tahun. Sementara publik kan udah geram. Tidak hanya itulah, termasuk perkara korupsi aja yang ancaman matinya tidak muncul, yang lain masih tetap ada. Nah, ini yang kadang-kadang sekira ya yang lebih tahu kan politik hukum pemerintah yang telah membuat undang-undang. Yang katanya tadi ini tidak semangatnya tidak menghukum, tadi semangatnya Kang Asep, keadilan. terakhir Kang Asep, singkat saja Kang Asep, pesan apa yang harus disampaikan dalam sistem hukum kita melalui kasus ini agar pelaku kejahatan serupa berpikir 2 kali sebelum melakukan tindakan serupa? Ya, gunakan nanti jaksa dakwaan kumulatif tadi ya berlapis ya, tidak hanya di KUHP, di luar KUHP, mudah-mudahan diketemukan fakta-fakta, dan hakim harus memberi efek jera ini. Ya kita bukan semangat menghukum, tapi kelakuannya sudah biadab, walaupun diajab gitu kan. Kalau ini tidak biadab, tidak diajab, ya akan diulang. Baik, Kang Asep, Iwan Irawan terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Salam sehat selalu.